Halo tetangga, kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang agak lain nih. Rumahnya didapat dari hasil korupsi. Ya, sekarang saya mau ngajak kalian home tour ke rumah koruptor. Yuk. Ini jadi kasusnya udah gimana Pak Staf? Sudah selesai, prosesnya sudah tinggal dieksekusi. Justru ini membantu negara. Ini rumah kasus apa waktu itu Pak? Perkaranya tindak pidana korupsi gratifikasi. Ya, tetangga, jadi rumah yang mau kita datengin ini adalah rumah hasil korupsi. Tadi saya udah ngomong di depannya. Dan ini lokasinya di lokasi premium, tetangga. Adanya di Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Wijaya. Kalian tahu lah ya, Jalan Wijaya Jakarta Selatan seperti apa. Dan ini rumahnya. Buat gambaran kalian aja, dia punya luas tanah sekitar 580 meter persegi dengan luas bangunan 360 meter persegi. Kalau kalian lihat ini ada satu lantai, aslinya dia ada 1,5 lantai, ada area servisnya di belakang sana. Nah ini kondisinya sekarang ya. Jadi ini adalah rumah sitaan hasil korupsi, jadi dia jadi aset negara sekarang. Bisa kalian lihat ini ada tandanya seperti ini. Statusnya adalah aset barang rampasan negara. Jadi ini udah nggak dihuni, tapi masih dirawat atau dikelola oleh KPK ya. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa tetangga. Nah, seperti biasa kita bahas materialnya. Ya kan? Jangan cuma rumahnya doang hasil korupsi, kita bahas materialnya. Koruptor tuh pakai apa nih di carportnya? Dia pakai batu andesit dengan tali air seperti itu. Tapi dia kayaknya kebalik ya, harusnya dia ke sini dong alurnya, bukan ke kanan ke kiri. Aduh. Dan ini gerbangnya dia pakai besi holo. Ya, duitnya banyak, masa pagernya begini. Memang kalau duit hasil yang nggak halal tuh ya mungkin belum pantas di posisi itu, tahu-tahu ada di posisi itu seleranya jadi gini. Yuk, masuk. Di sini ada carport yang cukup panjang tetangga, jadi dia bisa 3 mobil, carportnya 2. Di sebelah sana ada garasi 1. Dan di sini tempat santai-santai berupa saung atau semacamnya ya. Di depan ini area terbuka, bisa dimanfaatin untuk kolam renang ataupun area bermain anak, terserah. Sekarang kita ketemu sama orang KPK, yuk. Kita tanya-tanya ya. Mudah-mudahan aja boleh nih kita puterin atau kita jelajahi rumahnya. Halo Pak, apa kabar Pak Mungki? Alhamdulillah kabar baik Mas Rizky. Izin ya Pak, kita home tourin rumahnya nih. Boleh Mas ya. Nah ini Pak, buat gambaran tetangga online semua nih Pak. Ini barang rampasan dari tahun berapa Pak? Ini disitanya kalau tidak salah sekitar bulan Februari 2023 ya, kurang lebih 2 tahunan lah. Oh, berarti statusnya sekarang adalah Rampasan. dan itu sudah bisa dimiliki mungkin? Kalau ada yang mau beli bisa? Bisa sekali. Lewat mana Pak belinya Pak? Nah belinya memang tentu saja tidak bisa beli langsung ya. Kita ada mekanisme namanya lelang. Oke. Lelang melalui kantor lelang negara, melalui online di web lelang.go.id. weblelang.go.id. Jadi kalau kalian penasaran sama rumahnya atau mau beli rumahnya, kalau tertarik langsung ke lelang.go.id. Cari rumahnya ini. Ya. Oke Pak, boleh kita sambil lihat-lihat ya? Boleh Mas. Ini jadi kasusnya udah gimana Pak statusnya? Sudah istilahnya kan berkekuatan hukum tetap atau kalau bahasa umumnya udah inkrah lah gitu. Udah inkrah. Artinya sudah selesai, prosesnya sudah tinggal dieksekusi. Oke, berarti nanti yang mau beli, misalnya ada yang mau beli itu udah nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada masalah. Dari segi legalitas, kepemilikan segala? Iya, selesai. Nggak ada masalah. Pun nanti kalau misalnya ada kesulitan, kita tetap akan full support. Kita akan bantu sampai dengan selesai. Oh, iya. Mantap ya. ya. Jangan takut lah. Jadi ada jaminan ya? Ada jaminan. Ada jaminan dibantu sampai selesai pengurusan. Dan ini bukan hanya gimmick aja ya, sudah banyak yang kita bantu sampai selesai. Tidak hanya tanah bangunan, kendaraan juga sama. Oke, jadi dibantu oleh KPK, tepatnya dari Pak Labuksi. Iya, dari Labuksi. Apa tadi Pak Labuksi, Pak? Pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi. Wih, panjang ya? Dibantu Pak Direktur nanti ya. Dan sekarang kita lagi ada di teras nih. Terasnya cukup besar, dia pakai lantai tegel ya. Dia pakai motif gitu, tapi nggak tahu nih tegel jadul apa tegel keluaran terbaru. Yang jelas sih material pakai tegel.
Terus di depan sini ada 2 pilar ya, khas rumah-rumah orang ada gitu ya. Tapi biasanya lebih tinggi lagi kalau biasa dipakai buat sinetron. Yang ini agak 2 aja tapi ukurannya nggak terlalu besar. Dan untuk pintu masuk lewat samping sini nih. Dia pakai material kayu solid dengan gagang yang besar seperti ini, kayak mau masuk pintu kerajaan. Ayo Pak, boleh kita masuk Pak. Jadi begitu masuk kita langsung lihat ya. Area open space, mungkin dulunya ini area living, kemudian di sana area dining. Kelihatannya masih cukup terawat Pak, padahal kayak udah lama nih bangunan. Jadi memang salah satu tugas kita adalah melakukan perawatan terhadap barang-barang yang disita. Mulai dari awal penyitaan sampai dengan terakhir pada saat kita eksekusi nanti. Nah pas disita itu ada furniturnya nggak Pak? Waktu itu awalnya ada, nah, cuman kan karena yang disita hanya tanah dan bangunan, ya kita minta kepada pemilik untuk mengosongkan. Oh, jadi pemilik yang mengosongkan ini? Iya, pemilik yang mengosongkan. Saya pikir udah dilelang duluan di sini. Tapi memang ada juga yang disita itu include dengan furniturnya. Tergantung hasil penyidikan ya? Tergantung penyidikannya, apakah furniturnya termasuk yang hasil kejahatan atau bukan. Nah kalau bukan biasanya ya dikosongkan, kita hanya tanah dan bangunan saja. Oh iya, jadi tetangga kalau kalian nanti mau beli rumahnya, kalian dapat yang kalian lihat sekarang nih, yang nempel-nempel gini ya. Kondisinya seperti ini tetangga, di tengah sini pakai pakai lantai tegel, untuk tinggi ceilingnya lumayan tinggi, dia pakai drop ceiling seperti ini, dan ini juga ada lampu-lampu klasik kayak gini lagi ya. Tadi saya udah lihat ada 3 kamar di sini. Yang pertama di kiri ini kamar apa ini ya? Mungkin kamar utama ya, coba saya lihat dulu. Waktu itu pas nyita kondisinya gimana Pak? Ingat nggak Pak? Nah, saya kebetulan tidak terlibat langsung penyitaannya. Ini sebetulnya rumah yang ditinggali, jadi kemungkinan ini full furniture, cuman karena harus dikosongkan ya diangkut semua sama pemiliknya. Waktu itu terdakwa memang tinggal di sini nih? Tinggal di sini. Rumah yang ditempati? Iya. Oh, ini yang kamar mandi pertama di sini nih. Nah, ini dia. Kayak tadi saya bilang di depan ya, nanti kalau kalian beli rumahnya, kalian bisa tambahin lah pencahayaannya. Masa kamar mandi segede gini cahayanya begitu? Kalau saya nggak paham masalahnya. Mas Rizky lah. Gelap. Oke, di sini mungkin dulunya tempat makan ya, dining segala macam. Dan ini pintu ke belakang nih, ada taman ke belakang juga. Dan ini semuanya ternyata saya baru ngeh, lantainya pakai tegel nih Pak. Jadi semuanya cuma yang bermotif di tengah doang. Oke, kita lihat lagi ke sini tetangga, kamar kedua. Nah, Pak, kalau beli rumah, misalnya mau beli barang hasil rampasan KPK, itu selalu di website yang mana itu? Iya, selalu di websitenya sama, di lelang.go.id juga. Selalu lewat situ ya? Tapi sebelum itu biasanya kita akan publish juga di webnya KPK. Sebelumnya kita informasikan di sana, seperti itu. Berarti kalau saya ini Pak, awam nih Pak, misalnya di website itu dicantumin misalnya 30 miliar. Kalau ada yang bidding exact 30 miliar dan nggak ada yang lain di atas itu, dia udah menang belum? Udah menang. Oh, walaupun angkanya sama itu ya? Iya. Oke. Itu harga minimal. Harga minimal. Ya naik dikit lah. Jangan pelit-pelit sama negara. Ini kamar kedua tetangga, adanya di bagian depan, dia langsung ke bagian taman situ ya. Ini ngapa nggak dibawa nih Pak? Bawa aja Pak. Males sekali bawa, tinggal aja. Dan di sini tiap kamar punya kamar mandi nih, kayak ini lagi. Kamar. Tapi dia pintunya pakai pintu solid. Pencahayaannya kurang banget kan? Iya, agak gelap ya. Gelap Pak. Kayak bagus ya kalau rumah pencahayaan kurang kayak gitu. Iya, terutama kamar mandi Pak. Nanti lihat dakinya masih ada nggak tahu. Kita lanjut lagi tetangga. Sini ayo Pak. Nah ini katanya, saya tadi dapat info Pak. Katanya ini kamar tidur utama ya. Oh begitu ya. Jadi ini yang paling besar ya. Paling besar, dia punya akses ke bagian depan dan ke belakang. Bagian belakang. Kamar mandi itu berarti letaknya ada di dalam. Jadi di rumah ini nggak ramah tamu Pak. Oh gitu ya? Iya, karena nggak ada kamar mandi tamu. Nggak ada kamar mandi tamu. Oh iya ya? Iya. Saya kamar mandinya kamar mandi kamar masing-masing ya? Iya. Oh iya. Berarti nggak boleh ada tamu sini. Boleh ada tamu tapi nggak boleh numpang pipis. Nggak boleh numpang pipis. Kalau kalian nanti tetangga beli rumahnya, kasih kamar mandi lah. Banyak itu space-nya lega. Oke, jadi ini kosongan gini ya, kondisinya seperti ini. Tapi yang namanya bangunan second itu, kondisinya seperti ini wajar banget. Ini bekas pemeliharaannya udah kelihatan. Jadi
nggak ada rumput-rumput tinggi, nggak ada ilalang, jadi kelihatan nggak ada makhluk-makhluk yang nggak kelihatan di bagian situ. Jadi kelihatan terawat nih Pak. Tapi emang masyarakat biasa boleh Pak beli rumah ini? Boleh sekali, semua pihak boleh tanpa kecuali kami lah ya, kecuali saya selaku pejabat penjual. Oh, oke, asal ada uangnya. Nah, itu yang penting asal ada uang. Asal ada uangnya, itu prosesnya cepat nggak Pak? Biasanya sih prosesnya itu kan nanti setelah melakukan penawaran, pertama kan memasukkan uang jaminan. Nggak salah untuk rumah ini 10M. Nah, nanti begitu tanggal 6, kita kan tanggal 6 lelangnya. Ternyata nggak ada penawar lain, dia satu-satunya diketok palu, tok dia misalnya sudah dinyatakan sebagai pemenang, dalam waktu 7 hari dia harus segera melunasi. Nah, setelah dia melunasi, meskipun mungkin setelah 1 hari, saya pengen cepet-cepet lunasi, begitu lunas masuk, ada verifikasi uang masuk ke kita, ke kas negara, itu langsung bisa serah terima. Okay. Langsung saat itu juga. Oke, prosesnya berarti di mana Pak? Di kantor kami. Di KPK? Di KPK. Di Labuksi tadi? Di Labuksi. Jadi rumahnya dijual dengan harga berapa Pak? Kalau ini dinilai wajarnya 30M. 30M nilai Ini wajar. sebetulnya udah murah loh. Ini kebetulan ini lelang yang kedua ya. Lelang pertama waktu Hakordia kemarin di tanggal 10 Desember, kita buka di harga 35M. Nah, waktu itu tidak ada peminat rupanya. Nah, setelah kita evaluasi dan ternyata ini harganya lumayan ketinggian, akhirnya kita turunkan kurang lebih 15%. Jadi buat kalian yang punya uang nganggur 30M bisa punya rumah ini. Atau memang lagi cari rumah ya, habis jual tanah, sawah di kampung, wah ada duit segini, mau pindah Jakarta, bisa ini. Tapi saya tadi sempat ngecek Pak, di wilayah sini rata-rata rumah dengan spek seperti ini, luas tanah 500-an meter itu harganya 40M, 45M. Ayo dibeli ya. Benar ini tetangga, saya bukannya peres ya, benar saya udah ngecek sendiri. Masa sih harganya 30M, saya cek perbandingan di website lain dengan rumah ya lokasinya Wijaya juga, luas tanah mirip-mirip, yaitu 40-an sampai 50M harganya. Jadi siapa minat harga 30M langsung kontak ke lelang.go atau lihat di lelang.go.id. Oke, ini di bagian belakang rumah nih tetangga. Ini masih luas banget, bisa kalian tambahin bangunan lagi atau bisa kalian kasih kolam renang kalau nggak mau di depan ya. Ini rumah kayaknya menghadap utara ya, jadi pencahayaannya nggak bikin panas ke bagian dalam rumah nih. Nah, kita muter sini Pak. Ini dia bagian belakangnya nih, teras belakangnya nih. Ini teras belakang masih lebar begini, masih bisa santai-santai, bisa duduk-duduk. Dan kalau kalian lihat ini di baliknya, roster-roster ini adalah area servis tetangga. Mau lihat ya Pak? Boleh. Jadi rumahnya lucu nih, walaupun gede Pak rumahnya, tapi dia nggak punya dapur bersih di dalam. Nah, biasa tetangga online udah pada ngerti tuh, rumah yang gede-gede, rumahnya di dalam ada dapur bersih. Di sini dapur kotor. Nah, kalau ini langsung dapur kotor. Dapur kotornya. Jadi cuma satu aja nih, nggak dibongkar ya? Enggak. Ini udah dapet nih tetangga. Lumayan. Ini pakai kayu solid nih. Dan kompornya pun masih tuh. Kompornya masih ada. Kompornya jarang dipakai tuh. Nggak ada bekas minyaknya. Masih bersih sekali. Apa dibersihin sama timnya Bapak nih? Enggak, masih plastikan ini. Untuk sirkulasinya dia situ ya. Lihat dulu sini nih. Nah, ini area servis. Di bawah sini bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur ART atau bahkan gudang. Di sini ada 2. Dan untuk penghawaan dia lewat roster yang di samping taman tadi. Nah, ini tangga kita nggak usah ke atas ya Pak ya? Iya, nggak usah lah. Di atas tuh tempat cuci jemur. Jemur ya. Iya. Laundry. Tadi saya bilang kan Pak, kayaknya nggak ramah itu ya, nggak ramah tamu ya, nggak ada kamar mandinya ya. Tapi di belakang sini ada satu nih Pak. Mungkin kesini kali kalau Sini kali ya? Berarti lewat luar ya? Lewat luar ya. Iya Pak, kita lewat sini aja ya Pak, biar beda ya. Nah Pak, saya jadi kepo nih Pak Mungki. Apa ini rumah kasus apa waktu itu Pak? Oh iya, itu yang belum cerita ya. Jadi kasus ini ya kita sebut inisialnya Pak RAT lah. Mungkin waktu itu cukup viral kasusnya. Perkaranya tindak pidana korupsi gratifikasi dari Kementerian Keuangan. Makanya aset-asetnya disita ya? Iya. Tuh, bayarin dah kalau ada 30M. Atau mungkin ada yang lain nih Pak, aset-aset yang lain dari... Kebetulan memang untuk tahun ini kita banyak juga menjual lelang barang-barang properti ya, terutama tanah dan bangunan. Nanti mungkin bisa dilihat di webnya lelang.go.id, itu ada banyak. Ada kos-kosan juga kita, kemudian ada apartemen juga ada, dan beberapa tanah bangunan lainnya.
gitu. Oke. Aksesoris ada nggak? Kayak tas? Aksesoris banyak. Banyak ya? Justru itu paling banyak. Ada perhiasan, ada jam, gitu, ada logam mulia, kemudian untuk kaum hawa nih, tas-tas mewah dan harga terjangkau. Wow. Silakan, itu banyak sekali. Luar biasa. Nanti bisa dilihat di sana. Pak Mungki, Ya. ini saya kepikiran juga nih. Apaan ini? Ini kan rumah barang dari koruptor gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih Pak beli barang hasil korupsi gitu? Ya nggak apa-apa lah. Justru ini membantu negara. Oh. Karena kan uang hasil korupsi itu kan nanti hasilnya akan masuk ke kas negara. Berarti bukan bendanya ya, bukan rumahnya ya. Berarti yang nggak boleh itu cara mendapatkannya kan? Nah, iya. Nah, gitu tetangga. Kalau barangnya memang mungkin ya didapat dari hasil yang tidak baik. Betul. Tapi kan nanti begitu jadi milik negara, itu kan nanti secara tidak langsung kan, ini negara butuh duit nih. Gimana caranya supaya cepat laku? Nah, ini teman-teman yang nanti yang beli itu. Iya. Jadi status barangnya atau dalam hal ini rumah dia netral aja, ngikutin uangnya itu dari mana. Iya. Nah, statusnya itu dari situ sebenarnya ya. Iya. Status cara mendapatkannya gitu tetangga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah beli barang sitaan KPK tuh. Luar biasa tetangga. Siapa yang mau nih barang lelangan? Kalau mau langsung aja main ke webnya lelang.go.id. Kalian bisa pilih-pilih barang sitaan dari KPK di sana juga ya. Makasih banyak nih Pak Mungki. Sama-sama Mas Rizky. Udah nemenin kita home tour nih. Terima kasih juga. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Jadi sebenarnya nggak masalah beli barang sitaan dari KPK tuh. Menurut saya ya. Tapi kalau kalian masih ragu, coba tanya Pak Ustadz.